Shalom, jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali yang terkasih. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan wabah virus corona. Untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19, diharapkan jemaat dan simpatisan dapat beribadah bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah, dan ibadah dialihkan melalui perjumpaan di dunia maya. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama ibadah berlangsung, diharap bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gereja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan diharapkan ikut menyanyi. Demikian pula saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mengumpulkan melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuki votum dan salam. Ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk. Jemaat kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 188 bait pertama, Kristus bangkit soraklah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang demikianlah sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Setelah kita mendengar hukum kasih ini, nyata sekali bahwa kita adalah orang berdosa. Kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan dan pengampunan darinya, dengan menaikkan kidung penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian besar kasih Tuhan kepada kita. Setelah memberikan pengampunan, Tuhan pun berkenan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23, yang demikian sabda Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jemaat kepunyaan Tuhan, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita pujikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 376 bait pertama. Ikut Diko saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada
kasih, kita akan menerima sabda Allah dan kita akan sebelumnya menaikkan ungkapan doa kita mohon pertolongan Kristus dan Roh Kudus. Di dalam doa epiklesi kita akan berdoa. Terpujilah namamu Kristus yang berkenan untuk mengutus Roh Kudus di dalam ibadah Paskah yang ketiga sekarang. Kami akan menerima sabdamu Tuhan. Buat agar hati ini terbuka, pikir kami terfokus, dan tubuh kegiatan kami semua melihat kepada firman sabda itu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima sabda Allah yang pada saat ini terambil dari dalam leksionari kita Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35, dan saya mengajak kita semua untuk mencermati Lukas yang ke-24 ayatnya yang ke-15 sampai 16. 15 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian sabdanya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kepunyaan Kristus, selamat pagi. Masih dalam suasana Paskah, kita merasakan sukacita bertemu saat ini. Hari ini kita mendengar cerita tentang perjalanan 2 orang pengikut Kristus menuju ke Emmaus. 2 orang yang berasal dari Emmaus. Itu cerita yang sangat-sangat terkenal. Cerita yang sering kali kita dengar. Mereka itu pengikut Kristus. Nah, sehubungan dengan pengikut Kristus ini, saudara, saya teringat akan sebuah pemahaman yang disebut sebagai pemahaman teologi spiritualitas. Apa pemahamannya? Menceritakan bahwa apa sih pengikut Kristus itu? Bagaimana menjadi pengikut Kristus yang baik? Nah, ternyata salah satunya adalah dengan menjaga agar iman orang yang adalah pengikut ini terus berhadapan dengan Kristus. Menjadi pengikut Kristus adalah terus menjaga diri berhadapan, berfokus kepada Kristus. Apa yang dialami oleh Kleopas dan temannya yang ketika pada saat itu mereka berjalan menuju ke Emmaus adalah kegalauan. Galau karena imannya, galau karena mereka mengalami situasi yang berbeda. Selama ini imannya terjaga karena selalu berhadapan dengan Kristus. Setiap kali ketemu, mendapatkan cerita, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pemeliharaan, mendapatkan berbagai macam ajaran dari Kristus langsung. Dan ternyata peristiwa kematiannya menggoncangkan mereka.
Cerita tentang kebangkitannya sempat membuat mereka itu menjadi berbangga dan ada pengharapan, tetapi berbagai banyak kabar tentang ini benar, ada saksinya, itu tidak benar, ada yang menyanggah, membuat mereka kemudian galau juga. Dan pada saat itu mereka berjalan. Setelah mendapatkan kabar itu di Yerusalem, mereka pulang menuju ke Emmaus, pulang pada waktu senja. Mereka bercakap-cakap, mereka bingung dan mereka bercakap-cakap. Kesimpang siuran ini membuat mereka kemudian tidak mengenal. Ketika dengan mendadak Kristus hadir di tengah-tengah mereka dan bertanya, apa yang sedang kalian percakapkan itu, tidak kenal. Nah, sebenarnya disitulah letak kesalahan mereka. Letak kesalahan dari Kleopas dan temannya itu adalah bahwa mereka terlalu asik bercakap-cakap tentang kebangkitan. Terlalu asik bercakap-cakap tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Terlalu asik dengan ini benar atau enggak, lalu aku harus bagaimana, dan selanjutnya. Dan ternyata itu kemudian menutup kemungkinan dia tidak mengenal Kristus yang hadir. Dan inilah yang sesungguhnya dalam dunia teologi spiritualitas itu diingatkan kepada setiap orang beriman. Teolog yang terkenal adalah Howard Kleinbell mengatakan, orang sering kali terjatuh pada hanya sekadar berbicara tentang Tuhan, tapi kurang berbicara kepada Tuhan. Orang sering hanya jatuh bicara tentang Kristus, membicarakan kebangkitannya, membicarakan karyanya, itu pintar dan itu harus. Tetapi kemudian lupa bahwa di balik berbicara tentang dan pengetahuan itu harus juga menjalin komunikasi dan berbicara kepadanya sehingga dikuatkan. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh Kleopas. Itulah yang tidak dilakukan oleh Kleopas bersama dengan saudaranya. Apa yang sedang kau percakapkan, Kleopas? Apa yang sedang kau percakapkan, Simon? Apa yang sedang kau percakapkan, saudara-saudara? Dalam situasi yang sekarang ini, kira-kira itu yang sedang ditanyakan kepada kita kalau berefleksi dari percakapan ini. Terlalu asik bercakap-cakap dan kemudian saking asiknya melupakan bahwa fokusnya itu adalah bercakap kepada, bukan berbicara atau bercakap tentang. Ini adalah sesuatu yang menjadi kesalahan. Memang dalihnya bisa saja banyak. Dalih untuk dia tertutup itu, sebagaimana disampaikan di sini, ada sesuatu yang menutupi mereka. Itu dalihnya banyak dan kebetulan mereka, kalau dalam ilmu alam itu kan mereka perjalanan pulangnya ke arah Emmaus. Emmaus itu sebelah baratnya Yerusalem, 7 mil dari Yerusalem. Dan kalau pada waktu petang, di sini saja kita merasakan cahaya matahari itu menyilaukan. Oleh karena itu, di tengah situasi mereka bercakap dan silau itu kemudian jadi nggak kena, ya wajar. Mereka mungkin barangkali mengatakan, aku lagi sibuk ngomong, aku lagi sibuk bicara, aku lagi sibuk galau, aku lagi sibuk dan asik. Bahkan kemudian aku sedang silau. Maka wajar kalau aku nggak kenal. Tapi bukankah hal itu menandakan mereka tidak fokus? Mereka tidak konsentrasi. Ada banyak tugas di dunia ini, tetapi konsentrasi dan fokus kepada tujuan Kristus itu adalah panggilan yang paling utama. Sehingga dengan demikian ketika kita diajak untuk sebagai pengikut Kristus, maka fokus ini menjadi panggilan yang utama. Apapun itu penanda mereka tidak fokus.
Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata Kleopas sehingga dia tidak mengenal Kristus yang dekat dengan dia. Sibuk membicarakan dia, tetapi ada sesuatu yang menghalangi matanya dan membuat tidak bisa mengenal yang sedang dibicarakan. Ini ironis sekali. Dan itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan ini. Itu menjadi penyakit masyarakat, itu menjadi penyakit jemaat, itu menjadi penyakit saya, penyakit saudara-saudara pula. Bukankah atas nama apapun kadang-kadang kita tidak mau bercakap kepada Tuhan? Kita lebih senang membicarakan tentang kelelahan kita tinimbang meminta tolong Tuhan untuk menolong kelelahan kita. Kita senang bicara tentang begitu banyak derita yang kita alami. Deritaku A, B, C, D. Tinimbang sadar bahwa Kristus sedang ada di hadapan kita dan kita punya hak dan wajib untuk Tuhan, tolonglah aku yang sedang menderita ini. Ini sebuah cerita yang mengajak kita untuk keluar dari keasikan sebagai umat. Rajin PA harus saudara. Rajin PD harus. Rajin ke gereja harus. Tapi ingat, utamanya adalah berbicara kepada Allah. Bukan berbicara tentang Allah. Kadang-kadang PA itu terjatuh berbicara tentang Allah tok ya. Ngerembuk Gusti Yesus dari A sampai Z luar biasa. Tetapi apa gunanya kalau kemudian tidak sadar bahwa keasikan berbicara itu membuat kita tidak bercakap kepada yang sedang kita diskusikan itu, topik itu. Kristus ada selalu dalam hidup ini tapi tidak tersapa. Kita bicara tentang dia, tapi tidak berbicara kepadanya. Itu kesalahan paling besar dan fatal yang sedang diingatkan melalui Tuhan Yesus yang datang kepada Kleopas pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merefleksikan kehidupan sekarang, ibadah-ibadah kita kan akhir-akhir ini berlangsung dengan online ya. Berlangsung dengan online, streaming, bagus. Kadang-kadang menjadikan kita menjadi Kleopas baru. Kita menjadi Kleopas baru sehubungan dengan peribadatan itu. Ribut, pernik, kudu ngene, kudu ngono, kudu piye dan sebagainya. Urutane mbok sing ngene. Kok sibuk sih dengan urusan peribadatannya harus bagaimana? Ikan jadi Kleopas. Padahal fokusnya adalah mbah piye carane, sing penting ibadah. Yang penting ibadahnya. Itu bicara kepada Tuhan. Tapi ribut. Ibadahe kudu kaya ngono, ibadahe kudu ngene, ibadahe mbok sing kaya ngono, mbok somben piye. Itu bagus, tetapi itu berbicara tentang kelemahan kita. Kita diingatkan perjalanan Kleopas itu adalah kita diingatkan seperti itu. Ya memang kita sering jatuh. Rame, gandeng ra cocok, kan kadang-kadang gitu kan. Usul ning dinti, ra cocok. Zaman saiki gampang kok. Nesui gampang dalam situasi multimedia sekarang. Live. Nesu kan penak toh. Ukurannya sekarang iman, kedewasaan itu sedemikian rigid. Live itu menjadi indikator seberapa dewasa loh kita ini. Milih kata-kata yang benar itu juga menjadi indikator seberapa dewasakah kita. Menjadi indikator seberapa kita berani berbicara kepada Allah dan tidak sekedar berbicara tentang Allah. Bersama-sama dengan dunia, masyarakat, Indonesia pula, gereja-gereja,
Kita saat ini lagi umyek ngrembug corona. Gitu. Kabeh umyek ngrembug corona. Ada kabar sithik ning kene enek sing positif. Bukannya sibuk mendoakan, ning malah sibuk sopo. Kok ngendi? Kok iso? Kanca kura dan sebagainya. Rumangsane kalau kemudian tahu itu jadi prestasi yang luar biasa. Apa sih untungnya? Apalagi kemudian ketika tahu kita sebar-sebarkan menjadi prestasi toh. Sing sik dhewe ngerti aku, burung liyane. Kalau kita menempatkan diri pada posisi orang yang positif itu kasihan sekali. Kasihan sekali saudara. Jadi oleh karena itu harusnya tidak sekedar mengejar sopo, tetapi ikut prihatin. Mengejar sopo itu adalah berbicara tentang. Ikut prihatin adalah berbicara kepada. Dan ini menjadi panggilan di Paskah yang ketiga ini saudara. Sederhana sekali yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Menjadi pengikut Kristus yang baik adalah berani untuk mulai berbicara kepada Tuhan. Dan itu dimulai dengan fokus kepada siapa yang sedang kita hadapi. Siapa yang ingin kita temukan. Yang ingin kita ikuti adalah Kristus. Oleh karena itu ketika Kristus sudah ada bersama dengan kita dalam kebangkitannya, jangan ditinggal oleh karena umyeknya kita. Jangan ditinggal oleh karena berbagai macam sikap ketidakdewasaan kita. Semoga kita menjadi orang yang dewasa dan pengikut Kristus yang baik. Paskah ini adalah Paskah yang indah, menyejukkan, membawa kepada kedamaian. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Di minggu Paskah yang ketiga ini Tuhan, berlimpah kasih karunia yang telah kami rasakan, dan ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu oleh karena kasih kurnia itu. Dalam situasi COVID-19, ternyata Tuhan tetap menjagai kami. Dalam situasi pandemi, sedunia merasakan kehebohan, kecemasan, Tuhan tetap memelihara kami. Kami dibolehkan untuk terus beribadah dengan cara yang semakin baru dan semakin indah. Apapun yang kami lakukan Tuhan, itu adalah wujud pemeliharaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk itu semua. Gereja-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Boyolali, Tuhan berkati. Para pendeta yang melayani, penatua diaken, pengurus kelompok pepantan, pengurus komisi, tim panitia gerejawi yang ada, badan-badan pembantu majelis yang lain, semua bersehati untuk melakukan tugas dan panggilannya sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Di tengah-tengah physical distancing ini Tuhan, kami rindu untuk bertemu dengan jemaat satu persatu. Tapi ternyata kekuatan doa melebihi semuanya. Kami bertemu dengan mereka di dalam doa. Kami bertemu dengan mereka di dalam renungan. Kami bertemu dengan mereka di saat teduh. Dan ini adalah peristiwa indah. Betapa indahnya ketika keluarga-keluarga dipertemukan menjadi satu, yang semula berjauhan tapi kemudian
Mereka membangun cinta kasih, dan itu membuahkan sukacita yang baik dan indah. Kami mendoakan kehidupan jemaat-Mu di setiap waktu, di berbagai tempat. Bagi mereka yang masih berjauhan karena situasi pandemi ini, Tuhan berikan kekuatan kami untuk saling mendoakan dan berkomunikasi, saling mengasihi, dan terus membangun cinta kasih yang baik. Bagi mereka yang diperbolehkan untuk boleh menyatu di dalam rumah mereka, kami bersyukur dan tetap waspada. Kami berdoa untuk berbagai macam kegiatan yang terpaksa secara fisikal harus tertunda, tapi tidak mengurangi kehidupan kami sebagai sebuah jemaat yang hidup. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat-Mu di sini, Tuhan. Pertumbuhan iman, rohani mereka, kehidupan mereka, kecukupan mereka, Tuhanlah yang nanti akan mencukupi dan mengaturnya. Kami berdoa untuk mereka yang kekurangan. Kami berdoa untuk berbagai macam hal sukacita yang boleh Tuhan berikan. Di dalam aksi puasa yang sudah terjadi kemarin dan ternyata membuahkan hasil yang baik, kami akan menanggung jawabinya. Di ibadah-ibadah online ini juga kami diingatkan terus-menerus untuk beribadah dengan baik, dengan terus mendukung kehidupan berjemaat, dengan memberikan persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk diserahkan kepada majelis yang terdekat atau petugas yang telah ditunjuk, sehingga kehidupan berjemaat kami di sini masih terus berlangsung. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang mengetuk setiap kami untuk tidak melupakan ungkapan syukur itu. Secara khusus pada saat ini kami berdoa untuk tim multimedia GKJ Boyolali. Di dalam keterbatasan mereka, semangat mereka, kepandaian mereka, Tuhan pakai. Kami tahu bahwa di GKJ Boyolali saat ini, merekalah orang yang paling sibuk. Merekalah orang yang paling membanting tulang untuk keberlangsungan pelayanan-pelayanan yang ada. Beri mereka kerendah hatian, beri mereka kekuatan iman, serta ketatakan jikalau kadang-kadang masih ada di antara kami yang mencela, memberikan masukan tidak baik. Semua itu berpulang kepada kemuliaan Tuhan semata. Berdoa untuk mereka yang sepuh, berdoa untuk mereka yang sedang sakit, berdoa untuk mereka yang papa, berdoa untuk bangsa dan negara ini, berdoa untuk berbagai macam hal keprihatinan yang ada. Tuhan, pakailah kami semua untuk ikut serta dalam upaya pengentasan kehidupan berbangsa, bernegara, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati. Kami rindu Tuhan untuk hidup pulih sebagaimana yang kemarin-kemarin. Hanya kepadamu Kristus yang bangkit, doa kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Sebagai landasan firman, kita ambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Demikian difirmankan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dalam persembahan ini kita iringi dengan Kidung Jemaat 289,
bait 1 dan 8. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Mengucap syukur Tuhan telah menyertai sampai dengan hari ini, menyertai kehidupan kami. Saat ini kami Tuhan mengaturkan persembahan begitu besar berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat ini kami aturkan kembali kepada-Mu ya Allah, persembahan yang begitu besar ini Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika dalam kami mengaturkan persembahan ini ada dosa kami yang terselip. Kiranya Engkau mengampuni. Tuhan, pada saat ini kami juga akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus dan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari peribadatan ini. Dan ingatlah bahwa saudara diutus sebagai utusan Tuhan dimanapun saudara berada. Dan sekarang ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Persiapkan dirimu untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk dan kita masuk saat teduh.